Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria. Saya dari kelas 11 HPAP 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sejarah tentang perlawanan rakyat Banten. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan ini terjadi akibat konflik VOC yang ingin menguasai perdagangan dan wilayah Banten. Perlawanan Banten terhadap VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda adalah adanya perbedaan antara kedua belah pihak, yaitu VOC ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah, khususnya lada, di kawasan pesisir Jawa. Sultan Ageng Tirtayasa menganggap Banten sebagai pemegang hegemoni satu-satunya. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa sebelum Sultan Ageng Tirtayasa terjadi pertempuran antara kedua belah pihak Belanda dan Portugis di Teluk Banten pada tanggal 27 Desember tahun 1601. Dalam pertempuran ini, armada Belanda yang lebih kecil berhasil mengalahkan armada Portugis yang lebih besar. Pertempuran ini menandai awal dari persaingan antara Belanda dan Portugis di wilayah Nusantara. Pada tahun 1656, Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin perlawanan rakyat terhadap VOC, meskipun akhirnya kalah, perlawanan ini menunjukkan tekad dan keberanian rakyat Banten dalam mempertahankan kemandirian dan kedaulatannya. Strateginya, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC merupakan salah satu contoh perjuangan gigih dalam melawan kolonialisme di Indonesia. Perlawanan ini dipicu oleh berbagai faktor, yaitu 1. Perlawanan diplomatik. Perjanjian dan negosiasi, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya Banten melalui perjanjian dan negosiasi dengan VOC. Mereka mencoba untuk membatasi pengaruh VOC di Banten dan menjaga kontrol atas perdagangan rempah-rempah. Membangun hubungan dengan kekuatan lain, Sultan Ageng Tirtayasa juga berupaya untuk membangun dukungan dengan kekuatan lain di luar VOC seperti kerajaan di Jawa. Dan yang kedua, perlawanan militer. Guerrilla warfare. Rakyat Banten menggunakan strategi perang gerilya untuk melawan VOC. Mereka memanfaatkan mudah yang sulit di daerah Banten, seperti hutan dan pegunungan, untuk melakukan serangan mendadak dan menghindar dari serangan. Dan yang ketiga, perlawanan politik dan sosial. Propaganda dan mobilisasi masyarakat. Rakyat Banten menggunakan propaganda dan mobilisasi masyarakat untuk membangun semangat perlawanan. Mereka menyebarkan cerita tentang kekejaman VOC dan menggalang dukungan dari masyarakat untuk melawan penjajah. Nah, akhir perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berhasil dengan penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1683. VOC berhasil mengalahkan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan memaksanya untuk menyerah. Pada akhirnya, VOC berhasil menguasai Banten dan menjadikan wilayah Banten sebagai perdagangan rempah-rempah di Jawa Barat. Dampaknya, perlawanan Banten terhadap VOC memiliki beberapa dampak. Dampak bagi Banten adalah kerugian ekonomi. Perdagangan rempah-rempah yang menjadi sumber utama pendapatan Banten, VOC berhasil menguasai perdagangan di Banten dan membuat Banten kehilangan posisi strateginya sebagai pusat perdagangan internasional. Dan yang kedua, kerugian sosial. Perlawanan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan Banten. Dan yang terakhir, pengaruh politik. Kehilangan kemerdekaan dan otonomi membuat Banten menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kolonialisme. Nah, itulah terjadi akibat perlawanan terhadap rakyat Banten.
Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan penyebab kegagalannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah mengapa banyak perlawanan yang mengalami kegagalan? Jawabannya, karena VOC memiliki segala senjata yang lebih modern dan canggih dibandingkan dengan rakyat Banten, sehingga mudah melawan Banten dan terjadilah kegagalan. VOC berhasil menguasai perdagangan dan wilayah Banten. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa saja faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kegagalan tersebut? Jawabannya, faktor internal terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Dan Sultan Haji itu berpihak kepada VOC sehingga VOC lebih mudah untuk mengendalikan situasi. Faktor eksternalnya adalah VOC memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rakyat Banten. Mereka juga memiliki senjata modern dan pasukan yang terlatih. Dan pertanyaan yang ketiga, yang terakhir adalah, apa pelajaran yang bisa diambil dan perlawanan yang dilakukan para pahlawan Indonesia? Jawabannya adalah, pelajaran yang bisa diambil adalah meskipun berakhir dengan kekalahan, tapi bukan berarti gagal dalam mempertahankan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa dan rakyat Banten sudah berusaha untuk mempertahankan wilayahnya dengan semampu mereka. Mereka sudah berkorban untuk wilayahnya dan memiliki keberanian. Dan itulah pertanyaan dan jawaban penyebab kegagalannya. Sekian dari tentang sedikit penjelasan penyebab kegagalannya rakyat Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.